Halo, Assalamualaikum. Saya Takia Mutmana Zani dengan NIM 2201015005 Prodi Bimbingan dan Konseling. Hari ini saya akan melakukan bimbingan kelompok bersama teman-teman dari Sekolah Alam Jingga atau Saga Lab School yang berada di Bekasi Utara. Teman-teman yang melakukan bimbingan kelompok bersama saya adalah teman-teman dari kelas 2 SMA Sekolah Alam Jingga atau Saga Life School. Bimbingan kelompok ini dilakukan pada 11 Juni 2024 bersama saya sendiri sebagai pemimpin kelompok dan 12 orang menjadi anggota kelompok dalam bimbingan konseling yang saya pimpin sendiri. Teman-teman, selamat menonton bimbingan kelompok yang saya lakukan di Sekolah Alam Jingga atau Saga Life School. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Ya. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kelancaran, keberkahan, serta pemahaman yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada yang mau bikin doa? Gak apa kalau nggak ada, kita baca doa bareng-bareng aja ya. Baca doa belajar, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Apakah sudah pernah ikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Oke, sebagian besar belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ya. Saya jelaskan dulu apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang dalam pelaksanaannya dalam setting kelompok berjumlah 8-12 orang, tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Nah, apa aja sih topik yang akan disampaikan dalam bimbingan kelompok? Itu adalah topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Dan tujuannya itu untuk memberikan pemahaman baru serta keterampilan bagi teman-teman untuk berbicara di depan umum ataupun berdiskusi seperti ini. Nah, bagaimana untuk cara pelaksanaannya? Untuk cara pelaksanaannya seperti kita sekarang ini duduk melingkar, ada saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompoknya. Nanti kita akan membahas satu topik yang akan dibahas secara tuntas. Apakah dapat dipahami? Nah, dalam pelaksanaannya itu ada 4 hal yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, teman-teman di sini datang tanpa adanya paksaan, betul? Jadi teman-teman secara sukarela ya untuk hadir di tempat ini. Nah, begitu juga ketika teman-teman berpendapat atau mengutarakan pendapatnya harus secara sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Lalu yang kedua, teman-teman harus terbuka tentang informasi atau pendapatnya. Tidak ada informasi yang ditutup-tutupi atau ada kalimat yang sifatnya menggantung yang membuat teman lainnya itu penasaran. Nah, yang ketiga ada asas kerahasiaan, yaitu teman-teman di sini hadir untuk memberikan informasi atau pendapatnya, dan ketika ada informasi yang sifatnya pribadi atau menyangkut orang lain dimohon untuk tidak membocorkannya kepada pihak lain, jadi hanya di forum ini saja. Yang terakhir, ketika ingin berbicara dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ketika sudah diizinkan oleh pemimpin kelompok, boleh silakan berbicara. Dan dimohon menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung orang lain dari mimik wajah ataupun perkataannya. Apakah dapat dipahami? Oke. Nah, ini kita pertemuan pertama. Jadi kita ini dulu ya, perkenalan terlebih dahulu. Dari nanti bisa menyebutkan nama panggilan serta hobinya. Nanti dimulai dari orang sebelah kiri saya, dan ketika sudah berkenalan bisa langsung say hello kepada temannya. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Takia Mutmana Zani. Kalian bisa panggil saya Kak Taki atau Kak Kia. Hobi saya traveling. Hai Kak Kia. Hai Kak Taki. Selanjutnya sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama aku Salma Kirana Harun, biasa dipanggil Salma. Hobi aku di Indonesia. Hai Salma. Perkenalkan, nama aku Jafari Kusmara, biasanya dipanggil Bila. Hobi aku baca buku. Hai Kak Ida. Perkenalkan, nama aku Zafira Cantika Hadrati, biasa dipanggil Cantika. Hobi aku
kabar? Hai, Ada Perkenalkan nama aku Raisa Amalia, biasa dipanggil Ica. Hobi aku Hai Ica. Kenalkan nama aku Farisa Bilang Hamdi, biasa dipanggil Hamdi, dan aku berenang. Hai Ramzi. Kenalkan nama aku Nasri Ibrahim Raisin Hamdi, bisa dipanggil Ibra. Hobi aku traveling, olahraga, dan renang. Kenalkan nama saya Muhammad Umar Fatihudin, biasa dipanggil Fatih. Hobi saya main bola. Hai, Fatih. Kenalkan nama saya Rendaran Barua, dipanggil Renat. Hobi saya boleh sama Hai Renat. Kenalkan nama aku Faiz Hasan Amirza, biasa dipanggil Faiz. Hobi aku fotografi sama bercanda. Hai, Faiz. Kenalkan nama aku Zati Abdul Razak, bisa dipanggil Zati. Hobi aku bencanain. Hai Hai, Faiz. Faiz. Halo, perkenalkan nama saya Aska Gunawa, dipanggil saya Aska. Hobinya meeting keluarga, berdagang dan games. Hai, Aska. Hai Aca. Oke, kali di pertemuan pertama ya, jadi aku belum terlalu hafal nih sama teman-temannya. Jadi kita perkenalan beruntung dulu. Jadi orang pertama, misalnya orang pertama akan menyebutkan nama dirinya. Lalu orang kedua yang sebelah kiri saya menyebutkan nama orang pertama dulu, baru nama orang kedua. Nah, lalu orang ketiga menyebutkan nama orang pertama, nama orang kedua, serta nama dirinya. Begitu seterusnya sampai orang terakhir. Paham? Paham Kak. Oke, saya dulu ya. Iya. Akia, Salma. Oh iya. Salma, aku Dira. Ini orang pertama dulu. Oh, iya. Oke. Oh, Salma, aku Dira. Kasih Salma Dira Cedika. Ya, Salma Dira Cedika. Iya, sama Dira kita bisa menjadi Iya, sama Dira Bangkan Raisa. Hamzi. Kataki Salma Dira Cantika Ica Hamzi Ibra Fatih. Kakinya sama Dira Cantika Ica Hamzi Ibra Fatih Renat. Kakinya Salma Dira Cantika Kaica Hamzi Ibra Fatih Renat Faiz. Salma Dira Cantika Kaica Hamzi Ibra Umar Renat. Renat Faiz. Aku Iya, boleh. betul. Sama Ira, Cica, Hamzi, Ibra, Fatih, Renan, Faiz. Udah. Biasa dia. Terakhir. Oke, baik. Sudah perkenalan dan sudah perkenal dulu juga. Semoga dengan ada perkenalan ini kita semakin akrab ya teman-teman. Selanjutnya saya ingatkan kembali tentang 4 hal yang kita sepakati tadi, tentang kesukarelaan, yaitu teman-teman sukarela ya untuk memberikan pendapatnya, terus keterbukaan, teman-teman juga terbuka dalam memberikan informasinya. Yang ketiga, kerahasiaan ya, ini sangat penting sekali dimana teman-teman untuk merahasiakan segala informasi yang sifatnya pribadi atau menyangkut orang lain. Yang terakhir teman-teman dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ingin berbicara. Ketika sudah dipersilakan, silakan untuk berbicara. Apakah dapat dipahami? Paham Kak. Oke. Teman-teman, apakah sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Siap. Oke, terlihat ya dari cara duduknya, mimik wajahnya sudah terlihat siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Oke, tadi kan saya sudah kasih tahu ya cara pelaksanaan dalam bimbingan kelompok. Jadi ada topik-topik bahasan yang sifatnya umum yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Salah satu contohnya itu ada topik bahasan seks bebas, terus bahaya merokok, motivasi belajar, serta ada juga komunikasi efektif. Nah, dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif.
Nah, kenapa sih kita akan membahas komunikasi efektif? Ternyata dalam penelitian komunikasi efektif itu bisa menambah semangat belajar dan juga hasil belajar seorang atau individu dalam lingkup sekolahnya. Karena dalam komunikasi itu adalah penghubung antar individu berbicara, apalagi dalam meningkatkan komunikasi efektif bisa meningkatkan juga informasi yang didapatkan dari individu ke individu lain. Nah, teman-teman, apa sih yang teman-teman tahu tentang komunikasi efektif? Jangan ya. Lupa dan musik tepuk tangan aja, nggak ada yang salah kok. Ya, silakan. Menurut aku komunikasi efektif itu jadi dalam kita berkomunikasi itu tidak ada kata-kata yang tidak perlu dikeluarkan gitu. Jadi kayak langsung gitu. Jadi menurut Ibra komunikasi itu komunikasi yang spontan. Iya, yang kayak maksudnya di saat kita berbicara itu tidak perlu menggunakan kata-kata yang nggak perlu. Jadi hanya perlu saja untuk mengutarakan pendapatnya. Iya. Hanya kata-kata atau kalimat yang Tidak perlu bertele-tele. Oke, baik. Selanjutnya ada yang berpendapat lagi? Boleh. Ya, silakan. Siapa namanya? Hamzi. Saya Hamdi. Menurut aku komunikasi efektif itu komunikasi yang lawan bicara itu paham dan apa yang kita sampaikan itu informasinya tepat dan tidak ada yang kurang-kurang. Oke, baik. Betul sekali ya. Komunikasi efektif itu tentunya sangat berpengaruh dalam memberikan pertukaran informasi antar individu. Jadi tidak ada kalimat yang kurang atau kata-kata yang kurang ketika kita menggunakan komunikasi efektif. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, cukup ya. Nah, menurut teman-teman nih, mengapa ya kita perlu gitu menggunakan komunikasi efektif, apalagi dalam sekolah dan sosial gitu. Kenapa penting? Silakan. Karena menurut aku komunikasi itu bukan pengaruh banget, pengaruh besar bagi diri kita di masa depan. Jadi kayak misalnya di sekolah, terus di luar, untuk sosial, dan itu juga bisa membuat kita jadi mendapat relasi. Oke, betul. Menurut Santika penting banget untuk kita belajar komunikasi efektif karena itu untuk masa depan kita juga ya, bisa membangun relasi dengan berkomunikasi tentunya yang harus efektif gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau menurut aku sendiri agak nyambung sama ke jawabannya Kak Lutfi. Jadi itu kita bisa mengaplikasikan komunikasi efektif pada sosial atau di sekolah itu karena saat contohnya waktu kita lagi diskusi kayak gini tuh menyampaikan suatu hal yang penting itu harus tepat benar, jadi lawan bicara kita ini bisa paham dan nggak ada miskomunikasi. Jadi nantinya tuh hal-hal yang penting ini tuh malah nggak jadi berantakan. Oke, betul banget ya. Menurut Salma itu kenapa kita harus belajar komunikasi efektif tentunya agar tidak ada miskomunikasi ketika bertukar informasi antar individu. Nah, ada yang berpendapat lagi? Oke, cukup ya. Setelah tadi pertanyaannya apa, mengapa, mungkin teman-teman sudah mulai bosan ya dan sudah tidak fresh lagi. Jadi kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya itu kata beruntun. Nanti akan menyebutkan kata atau kalimat. Orang pertama akan menyebutkan kata atau kalimat, dan nanti orang kedua juga menyebutkan kata dan kalimat sampai orang terakhir, dan harus menjadi satu kalimat yang sempurna. Sambung kata ya. Apakah dapat dipahami? Paham. Nah,
Ada yang bersedia menjadi orang pertama? Oke, silakan. Saya Ke orang sebelah kanannya aja. Ingin Saya ingin Menjadi seorang bagi banyak. Hah? Bagi banyak. Bagi banyak orang. dan dari kata terus bagi apa? Iya. Coba kira-kira kalimat apa yang terhubung antara semuanya? saya ingin menjadi Seorang yang yang berguna banyak orang bagi bagi negara Indonesia. Oke. Lagi nggak? boleh. Lagi ya. Tapi kali ini harus orang keduanya jadi beruntun gitu, kayak tadi terkenal beruntun. Jadi orang pertama menyebutkan satu kata, nanti orang kedua menyebutkan kata orang pertama dulu, baru kata orang kedua. Begitu seterusnya. Jadi kita hafal tuh apa kalimat yang terucap jadinya. Kalimatnya harus bermakna ya. Siap. Oke. Dimulai dari siapa yang bersedia lagi? Dari yang terakhir. Dari yang terakhir. Saya Ke kanan deh, kanan. saya dan Hafiz saya Satu. dan kan Kan beruntun. Kan banyak. saya dan Saya dan Faiz ingin enggak dari awal saya dan Faiz kan dari awal. Oh di awal ya. Saya dan Faiz ingin saya dan Hafiz ingin menjadi Saya dan Faiz ingin menjadi pilot. ya. Yang Saya dan Faiz ingin menjadi pilot yang Saya dan Faiz ingin menjadi pilot yang sangat. Saya dan Faiz ingin menjadi pilot yang sangat berguna. Berguna aja. Berguna aja. Saya dan Faiz ingin menjadi pilot yang berguna bagi Saya dan Faiz ingin menjadi pilot Yang sangat yang sangat berguna bagi 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 banyak saya Saya dan Faiz ingin ingin menjadi pilot yang sangat berguna bagi banyak banyak apa mas? untuk bagi banyak udah Banyak bagi banyak orang aja ya. bagi banyak orang. Oke, lanjut. Saya dan Faiz ingin menjadi pilot yang sangat berguna bagi banyak orang Indonesia. Balik lagi ke kalimat awal. Gak apa. Udah mulai fresh lagi ya teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ya. Tadi kan kita sudah membahas apa dan mengapa kita perlu menggunakan komunikasi efektif. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, siapa saja sih yang menggunakan komunikasi efektif? Contohnya dan di mana gitu? Orang menggunakan komunikasi efektif. ada contoh-contohnya nggak?
contohnya. Misalnya murid, siswa, sama guru menggunakan komunikasi efektif dalam berkomunikasi, bertukar informasi. Oke. Wartawan atau reporter dengan narasumbernya. Oke, betul sekali. Yang Ada lagi? Ada lagi siapa? Ketua OSIS, komunikasi efektif dengan guru. Oke, jadi bertukar informasi dengan ketua OSIS dan juga gurunya ya. Ada lagi yang ingin memberikan contoh siapa? Saya Kak. Ya, silakan. Politisi kepada pers atau masyarakat. Oke, betul sekali ya. Apalagi dalam bernegara itu sangat penting untuk menggunakan komunikasi efektif dari pemimpin, dari DPR itu pasti harusnya menggunakan komunikasi efektif untuk masyarakat agar masyarakat pun menerima informasinya dengan baik. Gitu. Nah, setelah tadi sudah membahas siapa saja, nah kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa aja tips and trick untuk menggunakan komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari? Bisa non-verbal atau verbal. Menurut aku udah dari non-verbal Ya. Kalau menurut aku pandangan aku sendiri, untuk bisa kita memulai suatu komunikasi efektif itu kita harus punya bentuk segi materi atau pembahasan yang akan kita ingin tujukan kepada lawan bicara. Karena dengan kita bisa memahami suatu pembahasan yang akan kita sampaikan, yang akan kita tujukan kepada orang yang akan kita tujukan secara baik, misalnya informasi ataupun suatu materi pembahasan topik yang ingin disampaikan itu, kita harus bisa memahami dulu. Karena dengan memahami atau secara langsung pun nanti pada saat kita bisa menyampaikan kepada orang yang berbicara itu dengan informasi-informasi yang akurat dan jelas, jadinya orang itu pun bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Oke, betul banget. Pastinya kita akan mempersiapkan ya apa kata atau kalimat atau topik bahasan yang kita akan sampaikan kepada orang tersebut atau individu tersebut agar menjadi komunikasi yang efektif gitu. Jadi jembatan antar individu untuk berbicara secara efektif atau tepat gitu ya. Ada lagi? Boleh aku deh Kak? Sebetulnya selain kita harus tadi efektif dalam menyampaikan sesuatu atau menyiapkan, terus memahami, mendengar sih Kak. Jadi selain kita yang harus bisa ngomongnya, tapi kita juga harus bisa dengarnya. Karena terkadang komunikasi efektif itu kan dari dua sisi, satu mendengar, satu berbicara. Jadi menurut aku dua-duanya sangat pentingnya, terutama yang mendengar, karena bisa aja adanya komunikasi yang tidak efektif itu justru karena orang yang mendengarnya itu tidak sepenuhnya memahami atau justru tidak sepenuhnya menyiapkan dirinya untuk mendengarkan. Oke, betul banget. Ada namanya teknik 3M, mendengarkan, memahami, dan juga mendengarkan, memahami, dan juga mendengarkan, memahami, dan juga merasakan kalau nggak salah. Jadi dalam human counseling itu emang sangat penting ya, karena komunikasi itu kan setiap bidang pasti membutuhkan komunikasi. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling itu ada namanya teknik 3M ini. Jadi kita harus mendengarkan, memahami, dan merespon seorang atau individu itu ketika berbicara. Nah, yang tadi saya terapkan itu adalah 3M. Saya mendengarkan, terus saya memahami, dan saya mengulang lagi kata-kata atau kalimat yang tadi kalian sampaikan atau teman-teman sampaikan. Itu namanya teknik 3M. Nah, itu sangat penting sebenarnya dalam kita mengaplikasikan komunikasi efektif. Apalagi teman-teman semua kan sering ya bertemu dengan orang dari luar sekolah gitu kan. Nah, itu sangat penting untuk menerapkan komunikasi efektif. Nah, bisa juga dipraktekkan 3M itu. Jadi orang yang menerima informasinya, orang yang kita ajak ngobrol, jadi dia merasa nyaman gitu ngobrol dengan kita, dan itu bisa menambah relasi gitu ya. Tadi yang seperti
Cantika sampaikan. Pastinya komunikasi efektif itu berpengaruh ketika kita di masa depan, karena kita bisa menjembatani atau membangun relasi dengan komunikasi efektif itu. Tanpanya ada komunikasi kan kita tidak bisa bertukar informasi ya. Oke, baik. Setelah tadi kita sudah menjelaskan apa, bagaimana, mengapa, serta solusinya dan juga kesimpulan ya dari komunikasi efektif. Apa namanya? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Kalau menurut kakak komunikasi efektifnya gimana? Kalau menurut saya pribadi, komunikasi efektif itu komunikasi orang yang menyampaikan dan menerima itu saling paham apa informasi yang didapatkan. Itu menjadi goal komunikasi efektif. Jadi semuanya paham apa informasi yang didapatkan. Nah, jembataninya itu dengan komunikasi efektif gitu. Itu menurut saya pribadi. Kira-kira menurut teman-teman apakah ada tambahan? Cukup? Oke, baik. Kita sudah membahas semua ya apa bagaimana di mana kapan menggunakan komunikasi efektif. Kalau ada waktu dan kesempatan nanti kita akan infokan lagi tentang forum diskusi atau bimbingan kelompok ini di lain waktu, kapan dan di mananya nanti saya infokan lagi. Cukup sekian dari saya. Kita berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup. Ada yang memimpin doa? Silakan dari pihak perempuan. Mari kita tutup bimbingan kelompok hari ini dengan nafas Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan bimbingan kelompok yang saya lakukan di Sekolah Alam Jingga atau Saga Life School. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan ini adalah dokumentasi setelah melakukan bimbingan kelompok di Sekolah Alam Jingga atau Saga Life School. Dan jika ada kesalahan mohon maaf. Bila ingin mengkritik atau mengomentari pemimpin kelompoknya atau saya sendiri, bisa langsung di kolom komentar atau melalui sosial media saya yang ada di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.